welcome back to my YouTube channel. Sorry, video kali ini aku mau bikin tutor AM pakai lagu Come and Get It, Act Good is a Woman. Jadi pertama-tama kalian tambahin audionya. Buat nambahin audionya ada di deskripsi. Cara nambahin audionya, kalian tinggal klik audio, terus lihat semua. Terus kalian tinggal cari aja audionya. Terus buat kalian yang mau nambahin nana merahnya, kalian tinggal klik ini aja. Tuh kan udah ada tuh, gitu kan. Kalian lihat aja di deskripsi ya tanda merahnya. Terus ada juga audio plus tanda merahnya di preset, tapi itu bukan hasil videonya, cuman audio sama tanda merahnya doang. Nah, terus kalau udah, kalian tinggal tambahin satu video sampai detik 805. Pokoknya sampai tanda merah itu di detik 805 ya guys. Ukuran videonya itu 1:1, oke? Nah guys, langsung aja kalian di videonya itu kalian duplikat. Terus yang di atasnya kalian ukurannya kecilin segitu, terserah sih ya. Kalian bisa atur aja sendiri. Terus yang di bawah kalian klik flip vertikal. Nah kan jadi kayak ngebalik gitu. Terus kalian ada efek juga di bawahnya. Kalian ada efek ke drawing dan edge, ada efek halftone dot. Di sini kalian amount-nya aku sih jadi 80. Strength-nya 0,350. Color satunya aku warna hitam, color yang duanya bebas sih ya. Aku warna ini ya, agak ungu gitu. Nah terus kalau udah di foto yang atas, video yang atasnya kalian ada efek ke drawing dan edge juga, tambahin efek Rogan Edges. Di sini kalian strength-nya ubah jadi aku sih jadi 0,450. Terus evolution-nya itu kalian tambahin keyframe di awal. Nah, terus tambahin keyframe juga di akhir. Di evolution ini terserah sih ya mau berapa. Terus kalian kesisihin aja. Nah, kalau udah aku duplikat lagi yang di bawah. Kalian agak gedein. Terus aku ganti ke add effect di yang agak gedenya. Kalian ke color and light, tambahin efek solid color. Nah, di sini aku ganti ya warnanya jadi putih. Terus yang di atasnya aku tambahin shadow. Yang di bawahnya juga sama. Nah, terus kalau udah ini sama ini, kalian masking group yang pertama. Nah guys, kalau udah kalian tinggal ke detik. Oh ya, ini aku pakai 30 fps ya. Di detik 6:15 kalian tambahin ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal di 6:15 itu sampai detik 7:15. Nah, di detik 7:15 nya itu kalian zoom gede gitu. Ya, gedein. Terus ke tengah-tengah kasih grafiknya tuh yang ketiga. Gini ya, guys. Gini aja ya. Nah, terus kalian tambahin keyframe di akhirnya itu kalian zoom jauh. Kesisiin, kasih grafik yang kedua, tapi gini juga. Nah, di sini di detik 7:05-nya 05 kalian tambahin ke blending opacity, tambahin keyframe, terus tambahin keyframe lagi, gelapin, terus adain lagi, terus gelapin gitu ya, adain lagi, terus hilang gitu,
ada ini lagi, terus ya ada ini lagi. Terus kalian tambahin efek efek motion blur, terus tambahin efek swing ya. Nah di sini di swing ini tuh aku frekuensinya jadi 0,50 Hz. Terus di angel satunya kalian setting dulu jadi min 3, tambahin keyframe di awal. Keyframe akhirnya tuh jadi 0, swing angel satunya. Kalian geser aja ya. Terus di angel 2 itu jadi 3, positif 3. Tambahin keyframe di awal. Keyframe akhirnya itu jadi 0 juga. Jadi 0 ya. Nah udah deh. Terus nah guys, jadi sebelum itu kalian siapin dulu 18 foto kurang lebih ya, soalnya itu juga takutnya ada nanti ada dikurangin juga. Jadi aku udah tambahin 3 foto. Langsung aja di foto yang pertama kalian tambahin efek ke distorsi or warp, tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Terus kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal di akhir dulu ya, di akhir. Nah di keyframe yang awalnya itu kalian jadi zoom, terus ke sisiin ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga tapi kayak gini. Terus kalian ini grafiknya bakal beda-beda ya guys. Terus kalian tambahin transition biasa ya. So kalian tambahin efek ke distorsi or warp, tambahin efek ini tile shift itu pokoknya. Nah di sini kalian ukuran atau count-nya itu ubah jadi 5,6. Terus di strength-nya kalian nolin, tambahin keyframe awal. Keyframe akhirnya itu strength-nya jadi aku jadi 200. Kalian ya harus 0,200. Kesisiin ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua tapi kayak gini. Kalian copy curve aja ya. Terus di sini aku mau tambahin efek motion blur. Terus aku tambahin efek ke ini, ke move transform, efek random jitter. Nah di random jitternya kalian bukan random jitter sih, random displacement. Nah di sini magnitude-nya kalian nolin, tambahin keyframe di detik 814. Nah di awalnya magnitude-nya jadi 50. Terus ke tengah-tengah, ke sisiin, ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus di evolution kalian tambahin keyframe di awal sampai detik 814. Nah di keyframe yang awalnya itu aku jadi 0,50. Terus ke sisiin, ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. So di next kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus tambahin efek tile shift. Terus di sini count-nya kalian ubah jadi 5,6. Terus strength-nya kalian ubah jadi berapa ya? 0,250, tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya 0 di strike-nya ya. Ke tengah-tengah kasih paste curve, klik yang ini. Terus aku tambahin efek ke move transform, efek oscillate.
Terus di sini kalian angle-nya 0, di magnitude-nya kalian tambahin keyframe di detik. Pokoknya sampai situ aja, kalian 0 di keyframe awalnya. Aku 140. Kesisiin ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Sampai akhir aja ya, ini di magnitude-nya sampai akhir. Terus kalian tambahin efek motion blur. Terus kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal. Nah, keyframe akhirnya tuh jadi min 90. Terus ke sisiin keyframe-nya, terus ke tengah-tengah. Kalian klik titik 3 ini di grafiknya itu, aktifin enable overshoot-nya. Terus kalian klik grafik yang kedua, terus kalian ikuti aja. Nah, terus di next-nya kalian tambahin dulu efek tiles ya. Terus kalau udah, kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe akhir, keyframe awalnya itu jadi 90. Terus kesisiin ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga yang ini, terus kalian klik itu. Pokoknya ikutin aja grafiknya. Terus kalian tambahin efek motion blur. Terus guys, kalian tambahin efek tambahin efek ke 3D play player. Nah, di sini di play playernya kalian tambahin keyframe di angle-nya awal. Keyframe akhirnya jadi 90. Kesisiin ke tengah-tengah, kasih paste curve, tapi kalian klik disable overshoot-nya ya. Nah gitu, terus ini si play playernya ada di atas. Ya di atas, tapi kalian ya udah gitu aja. Terus kalian tambahin 2 foto ya guys, aku skip dulu. Guys, kalian ke yang ini play playernya di bawah aja ya. Terus kalian ke move and transform yang ketiga, agak gedein. Nah, terus di next-nya kalian tambahin efek tiles, aktifin mirror-nya, terus tambahin efek play player. Nah, di play player-nya kalian tambahin keyframe di akhir. Nah, keyframe awalnya itu jadi min 90. Kesisiin ke tengah-tengah, tempel kurva, paste kurva juga. Kalian klik kan tadi sebelumnya yang ini, kalian klik yang ini. Ini agak gede juga ya. Kalian ke move and transform yang ketiga, agak gedein. Terus aku mau tambahin efek ke distorsi or warp, efek ini tire rotate. Nah, di sini kalian di tire rotate-nya offset yang di X-nya jadi min 220, di Y-nya itu jadi ini di X-nya jadi min 220. Kalau di Y-nya itu jadi 220, positif 220. Terus kalau udah di count-nya itu kalian ubah jadi 2,8. Terus kalian copy efek, kalian tempel efekin ke next-nya. So di yang sebelumnya kalian ke rotationnya 0, tambahin keyframe awal. Nah, di rotationnya ditambahin keyframe akhir, di keyframe akhirnya itu jadi 90. Terus kesisiin ke tengah-tengah, tempel kurva atau paste kurva. Terus kalian di next-nya tambahin efek dulu, efek tiles ya. Kalian taruh di atas si tilesnya, aktifin mirrornya, terus di tire rotate-nya, di rotate-nya kalian ubah jadi 270.
tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya jadi 360. Kesisiin ke tengah-tengah, tempel kurva atau paste kurva, klik yang ini. Terus kalau udah, oh ya guys, ini tuh kayak agak beda gitu, jadi kalian tinggal edit dulu, tar dulu. Kata iratatenya di countnya kalian edit jadi 2,3, offset yang di X nya jadi min 250, yang di Y nya juga jadi 250 ya. Nah, kalau udah kalian tinggal tambahin shape yang kotak sampai detik 11.06, terus kalian klik fill screen. Nah, kalian bagi dua. Ini sama ini, masking group yang kedua, terus yang ini sama ini juga, ini sama ini. Oke, jadi terus di sini kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya jadi 90, terus ke sisiin ke tengah-tengah, tempel paste kurva. Terus di next-nya kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe di akhir, di awalnya jadi min 90, ke sisiin ke tengah-tengah, paste kurva, klik yang ini. Terus kalian tambahin efek motion blur, efek tiles sama motion blur-nya ya. Nah, kalau udah kita copy efek aja, kita tempel efek ke sini atau paste efek ya. Nah guys, sorry, di sini kan kalian tadi ke move and transform yang kedua, ini kan grafiknya kayak gini, ini nggak kayak gini. Kalian klik yang enable overshoot, terus klik masking grafik yang ketiga, terus kalian gini. Oke. Terus kalau udah kalian tinggal, aku nggak tahu sih info tadi guys, kalian tambahin dua foto ya, 3 foto aja, 1 2 3. Oke, aku skip dulu. Kalau kalian udah ada 3 foto, jadi di yang ada efek ini, pokoknya yang tadi kalian ke move and transform yang pertama, tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya itu kalian ke bawah, terus ke sisiin ke tengah-tengah. Ini kan masih overshoot ya, kalian klik yang ini, terus klik ini. Terus di next-nya kalian tambahin dulu efek tiles ya, efek tiles. Terus kalau udah kalian ke move and transform yang pertama, tambahin keyframe awal sama akhir. Keyframe awalnya itu kalian ke atas, pokoknya sampai kayak gini, terus ke sisiin ke tengah-tengah, kasih grafiknya tuh yang ketiga, terus gini juga. Terus kalian tambahin efek motion blur. Terus kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya tuh kalian zoom, terus ke sisiin ke tengah-tengah, kasih ininya tuh enable overshoot, terus kalian tempel paste kurva yang kayak gini ya. Terus kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya kalian jadi min 45, terus ke sisiin si keyframe-nya, terus ke tengah-tengah tempel paste kurva juga.
Di foto nextnya kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe akhir, keyframe awalnya kalian jauhin gambarnya, terus ke sisiin, ke tengah-tengah tempel kurva, klik yang ini, terus kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe di akhir, di keyframe awalnya jadi 45, terus ke sisiin, ke tengah-tengah paste kurva atau tempel kurva. Oh, jangan lupa kalian klik yang ini juga sama sih tadi kan aku udah ngasih tahu. Terus kalau udah kalian ini tempel copy efek aja, tempel efek paste efekin ke sini. Terus ya guys, kalau udah kalian tinggal ini yang si foto itu sampai detik 13-12 ya, kalian klik ini. Nah, di bawahnya, yang di atasnya kalian ilangin dulu pakai mata itu. Kalian terus ke move and transform yang pertama, tambahin keyframe di awal, keyframe akhirnya kalian geser sampai kayak gini ya fotonya. Kan biasanya kan setengah kayak gini, kalau ini nggak sampai kayak gini. Terus ke sisiin, ke tengah-tengah paste kurva, paste kurva, klik yang ini. Terus kalau udah di ini tadi motion blurnya aku dinonaktifin dulu, jadi aku mau aktifin lagi. Terus di foto atas nonaktifin dulu aja deh biar nggak nge-lag ya. Foto atas kalian ke move and transform yang pertama, adain lagi matanya, terus tambahin keyframe di akhir. Keyframe awalnya kalian geser ke sebelah kanan sampai kayak gini, kalian ikutin aja fotonya sampai ke agak kehilangan gitu. Terus kalian ke sisiin, ke tengah-tengah tempel kurva atau paste kurva, klik yang ini. Nah, itu jadi kayak gini guys. Nah gitu ya. Terus kalian tambahin satu foto ya guys, satu foto lagi. Nah guys, jadi ini aku udah tambahin satu foto. Soal langsung aja di foto yang di bawahnya, yang itu yang sebelumnya ini, kalian pokoknya klik sampai detik 14.05, klik yang ini. Nah, di foto yang di atasnya, kalau udah kalian tambahin shape terserah, tapi aku di sini pakai shape-nya itu yang bintang. Terus kalian ukurannya terserah, tapi aku segini. Terus kalau udah kalian tinggal gini, potong aja sampai 14.05. Kalian di fotonya itu yang baru duplikat, terus starnya juga kalian duplikat. Ini sama ini masking group yang kedua, terus ini sama ini, star ini sama foto yang ini kalian masking group yang ketiga. Nah, yang ini yang di atas kalian kebawahin. Terus itu kan kurang pas tuh, ada bekas kayak bintang gitu. Kalian ke move and transform yang ketiga, kalian agak gedein dikit, pokoknya sampai ngepas gitu. Terus yang di atas kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe akhir. Keyframe awalnya kalian jadi kecil, pokoknya kalian ubah di keyframe awalnya itu jadi 0px. Terus ke sisiin, ke tengah-tengah paste kurva. Terus kalau udah di foto bawah, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe akhir. Keyframe awalnya kalian zoom, terus ke sisiin, ke tengah-tengah tempel kurva, paste kurva. Terus kalau udah ini sama ini, kalian masking group yang kedua. Jangan dulu. Kalian tambahin motion blur ya. Copy efek aja, kalian tempel efek ke next yang di bawah itu. Ini emang agak nge-lag. Terus ini yang sebelumnya juga kalian tambahin paste efek motion blurnya ya, yang di sini. Nah, yang ini juga adain lagi aja motion blurnya. Tuh, kalau kasih motion blur itu auto nge-lag ya. Terus kalau udah ini kita klik aja deh matanya ya, biar nggak kelihatan, biar nggak nge-lag.
Di grupnya itu kalian tambahin save sampai detik 14.05. Terus kalian klik fill screen, agak gedein dikit, ini sama ini, 3 ini masking group yang kedua. Terus kalau udah, kalian tambahin 2 foto, satu foto ya guys. Nah guys, terus ya di foto yang ini kalau aku udah tambahin 1 foto, kalian klik matanya dulu biar hilang. Nah yang di sini kalian ke 1427 klik yang ini. Terus kalian ke itu yang di masknya itu, maskingnya itu kalian ke move and transform yang yang pertama, yang ketiga tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya itu kalian zoom jauh. Terus ke tengah, ke sisiin si keyframe-nya ke tengah-tengah, paste kurva. Klik yang ini. Nah, terus kita adain foto yang di atas. Kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe di akhir, terus di awalnya kalian zoom. Ke sisiin, ke tengah-tengah, paste kurva. Guys, sorry ya, ini hilangin aja. Ke move and transform yang ketiga, di keyframe awalnya hilangin, keyframe akhirnya. Ini kalian ke move and transform yang pertama maksudnya ya. Terus kalian tambahin keyframe di akhir di 1427. Keyframe awalnya kalian geser ke sebelah kanan, pokoknya sampai nggak kelihatan fotonya. Terus ke sisiin ke tengah-tengah, paste kurva. Terus klik yang ini. Oh ya, di sininya kalian jangan lupa tambahin efek trailer sama motion blur-nya ya. Terus di sini kalian ini apa sih si fotonya itu sampai detik 16.13 ya. Terus kalian tambahin 3 foto di detik 14.27, 15.21 sama 16.03. Aku skip dulu. Gini aja deh guys biar gak pusing. Kalian tambahin 1 foto dulu sampai 16.13 di detik 14.27-nya. Terus kalian tambahin shape yang kotak itu. Ke edit shape, size-nya kalian ubah jadi 180. Kalau di X ya, di X-nya 180, di Y-nya 550. 560 aja ya. 550. Terus kalau udah kalian tinggal salin copy layer ya, copy layer. Ini si shape itu sampai 16.13, terus itu sama si fotonya ini masking group yang kedua. Terus aku taruh sebelah sini. Nah, kalian tambahin di detik 15.21 foto lagi. Nah, ini aku pakai foto ini kalian sampai 16.13. Terus kalian tinggal klik aja ini paste layer sampai 16.13 ini sama ini masking group yang kedua. Kalian tinggal rapihin aja. Terus tambahin 1 foto lagi. Yang ini sampai 16.13. Terus kalian paste 1 layer sampai 16.13. Ini sama ini kalian masking group yang kedua. Terus aku taruh sebelah sini. Nah, kalau udah kalian di awalnya di grup yang awal itu kalian ke move and transform yang pertama, tambahin keyframe 15.21 sama awalnya. Nah, di awalnya kalian ke bawahin terus ke sisiin ke tengah-tengah paste kurva, terus klik yang ini. Terus ke foto yang kedua di 15.21 kalian tambahin keyframe di 16.03. Nah, di keyframe yang awalnya kalian ke atasin, ke sisiin ke tengah-tengah paste kurva. Kan tadi asalnya kayak gini, kalian klik ini aja. Terus foto yang ketiga kalian ke move and transform yang pertama, tambahin keyframe di detik 16.13 sama awal, di awalnya kalian ke bawah.
terus kesisiin paste kurva, klik yang ini. Terus tiga-tiganya ini kalian tambahin efek motion blur ya. Kalian tinggal copy efek aja, paste efekin. Nah terus kalau udah nih ya, kalian tinggal di detik 14.27 tambahin shape sampai detik shape kotak itu dari 14.27 sampai detik 16.13. Terus kalian klik fill screen, terus agak gedein dikit. Nah ini pokoknya ini masking group yang kedua. Terus kalian yang masking group itu kalian klik yang ini sampai 17.06 ya. Nah terus kalau udah kalian tinggal tambahin shape yang kotak itu ke move and transform yang ketiga, klik tanda rantainya, kalian ikutin aja ya. Pokoknya kalau fotonya kalian pokoknya harus di pas bagian matanya. Gimana ya? Pokoknya kalian ikutin aja pokoknya. Nah ini aku di bagian matanya ya. Kalian juga kalau ada matanya di bagian matanya. Terus kalian ke color and file, klik yang ini. Kalian ikutin aja deh. Nah kalau udah kayak gini kalian tinggal ada efek, tambahin efek ini ke blur, box blur. Oh ya kalian itu yang shape-nya sampai detik 17.06 ya, kalian cut aja. Terus kalian ada efek lagi ke distortion or warp, tambahin efek displacement map. Nah di sini kalian tambahin di displacement mapnya, di offsetnya tambahin keyframe di 16.13 sampai akhir 17.06. 17.06 nya kalian itunya sampai berapa sih, terserah ya, aku sih 341. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga gini ya guys, kayak biasa sih. Terus kalian duplikat layar, aku taruh yang foto yang di sini. Terus aku duplikat layar lagi, taruh yang sebelah sini. Nah jadi kayak gitu. Nah guys, kalau udah di sini kalian tinggal di 14.27 tambahin shape sampai detik 17.06, terus fullin aja ya. Ini pokoknya itu sampai masking itu kalian masking group yang kedua. Terus kalian ada efek, tambahin efek ke distortion or warp, pitch bulge. Ini. Nah terus kalian di radiusnya kalian nolin, tambahin keyframe 16.13, keyframe akhirnya sampai 1500. Terus kesisiin ke tengah-tengah, kasih grafiknya tuh yang kayak gini. Nah terus di sini kalian tinggal tambahin aja 1, 2, 3, 4 foto ya guys. Aku skip dulu. Nah guys, kalian tambahin 4 foto kan, 1, 2, 3, 4. So di foto yang pertama kalian, oh iya jangan lupa keseluruhannya kalian tambahin efek tireless ya semuanya. Terus ke move and transform yang ketiga tambahin keyframe akhir, keyframe awalnya kalian zoom. Terus kesisiin ke tengah-tengah. Nah guys, maaf di keyframe yang awalnya kalian zoom. Tadi tuh keluar sendiri soalnya penyimpanannya habis.
Kalian ya pakai grafik yang kayak gini, terus copy kurva aja. Terus ke move and transform yang pertama, tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya kalian kebawahin terus kesisiin ke tengah-tengah, paste kurva, terus klik yang ini. Terus di nextnya kalian ke move and transform yang pertama, tambahin keyframe akhir di keyframe awalnya, kalian ke atas, terus kesisiin ke tengah-tengah, paste kurva. Terus kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya jadi min 90. Terus kesisiin ke tengah-tengah, paste kurva, klik yang ini. Terus di nextnya kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe akhir, keyframe awalnya jadi 90. Terus ke sisiin ke tengah-tengah, paste kurva, klik ya, itu udah. Jangan lupa kalian tambahin efek tailless di semuanya itu. Terus kalian kalian tambahin efek ke distorsi or warp, tambahin efek 360 re-range pair. Nah, terus kalau udah di sini 360 re-range pair-nya ada di atas ya. Terus orientation-nya tambahin keyframe awal, keyframe akhirnya orientation yang di A-nya jadi 100. Terus kesisiin ke tengah-tengah, paste kurva, klik yang ini. Terus kita ke next, kalian tambahin efek 360 re-range pair. Tambahin keyframe akhir, keyframe awalnya orientation yang di A-nya jadi min 100. Kesisiin ke tengah-tengah, paste kurva. Nah, udah. Terus kalau udah kalian tinggal tambahin shape yang kotak itu dari itu sampai 20.00 dari date. Nah, guys, ini kan itu ya, pokoknya kalian klik fill screen terus agak fullin dikit. Nah, kalau udah kalian tinggal klik ini ini pokoknya ini masking group yang kedua. Nah, guys, langsung aja kalian ada efek, tambahin efek box ke 3D ya, box. Ini harus agak cepet sih soalnya takut keburu penuh. Kalian ke height, ukurannya jadi 100. Terus kalian ke shadingnya flat. Terus kalian ke scale, ubah dulu jadi 3,00. Tambahin keyframe di detik 17.27 sama di awalnya 17.06. Di 17.27 nya kalian ubah jadi scale-nya itu jadi 1,30. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga kayak gitu doang. Ini ya, udah. Terus kalian ke atas ke orientation, tambahin keyframe awal di 17.00 sampai detik 18.18. Orientation yang di B-nya itu jadi min 90. Terus min 90 ke tengah-tengah kasih grafiknya itu yang Z tapi kayak gini, kalian ikuti aja. Terus kalau udah kalian copy kurva. Terus kalian ke rotation, di rotationnya kalian di 17.27 kalian tambahin keyframe sampai 19.08. Di detik 19.08 nya jadi 90. Jadi ya 90. Terus ke tengah-tengah paste kurva. Terus kalian di sini di rotationnya kan yang di Y-nya itu 90. Kalau yang di X-nya itu jadi 30. Jadi min 30 aja, jadi min 30. Terus ke tengah-tengah paste kurva. Terus kalian ke orientation, tambahin keyframe di detik akhir 20.00 itu jadi 0.
gini nih ya. Nah ininya tuh harus 0, kalian geser dulu, terus ini taruh. Nah gini ya, geser, terus kalian harus nolin jadi 0. A sama Y nya tuh harus 0 ya guys. Nol, yang di B nya 0, terus kalau yang di A nya itu jadi min 30. Terus ke tengah-tengah pasta kurva. Nah itu jadi kayak gini guys. Terus kalian ke rotation yang ditambahin ke frame akhir, yang di Y nya itu jadi 0. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua kayak gini, terus kalian ke scale nya tambahin keyframe di 1908 sampai akhir itu kalian jadi zoom jauh, pokoknya sampai 0 ya scale nya. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua juga tapi kayak gini, nanti jadinya. Nah kalau udah kalian tinggal. Nah guys, terus di sini aku mau tambahin overlay. Jadi ini overlaynya, nanti aku taruh linknya ya. Aku dapat dari Instagram. Aku akan potong pas di sebelah sininya. Potong aja ya guys. Terus aku tambahin efek ke drawing dan efek glow ya guys. Ini agak lama juga sih. Efek glow. Sini kalian bebas sih mau pakai warna apa. Aku warna merah karena ini emang warna merah gitu. Radiusnya aku agak turunin. Oh ya udah ya, jadi kalau udah kalian tinggal dari detik awal ini 805. Oh ya, buat di random displacement mapnya kalian di magnitude-nya sama evolution-nya ganti jadi di keyframe awal kan tadi 50, aku ganti jadi 100. Terus di evolution-nya juga jadi 1.00, seed-nya itu 0,24 ya guys. Terus kalian kalau udah ke save tambahin yang kotak itu sampai 20.00 tadi. Terus kalian klik fill screen, terus kamu enter sebelumnya ketiga, gedein dikit biar gak kepotong. Terus ini semuanya kalian masking group aja, tapi yang dari sini ya. Kalau yang awal video itu enggak, cuman pas di fotonya doang. Oke, kalian masking group, pokoknya semuanya yang kedua. Nah kalau udah kayak gini kalian tinggal copy layer, kalian pasti layerin ke sini. Jadi ya ini kan loop lagi gitu. Ini tadi akan ada matanya, kalian adain lagi ya. Nah ini aku ke grup dulu. Ini yang di awalnya kalian tambahin efek exposure gamma ya, ke color and light. Tambahin efek exposure gamma. Nah guys, kalian tinggal ke exposure gamma aja, kalian bisa atur aja ya tingkat kecerahannya. Terus aku exposure gamanya aku copy efek, aku paste efekin ke yang di awal di sini. Ini belum ya. Nah gitu. Terus ini adain lagi
Ini ya aku itunya nggak jadi warna ungu, jadi warna merah. Nah, jadi itu dia tutorialnya ya. Udah segitu deh. Don't forget to like, comment, and subscribe.